Putaran fase grup Piala Dunia sudah selesai dan sudah bisa dipastikan tim mana saja yang lolos ke fase selanjutnya. Tapi fakta yang menarik di sini, tidak ada negara Arab, khususnya dari Timur Tengah, yang lolos ke babak 32 besar. Kok bisa dari mereka nggak ada yang lolos? Padahal selama di kualifikasi, mereka terlihat kuat dan bisa menyikat lawan-lawannya dengan mudah. Nah, di sini gua akan bahas kenapa mereka selalu menjadi pesakitan ketika tampil di Piala Dunia. Jangan pindah channel kalau kalian mau tahu jawabannya. Kalau kita tarik ke belakang, semenjak Piala Dunia di tahun 1998, negara Timur Tengah nggak pernah bisa lolos dari fase grup. Yang ada mereka malah ke bantai. Kalau kalian ingat nih ya, waktu Piala Dunia di tahun 2002 pas Jerman ketemu Arab Saudi, kalian pasti ingat kan dengan skornya yang sangat mencolok. 8-0, yang dimana Miroslav Klose nyetak hat-trick di pertandingan itu. Begitu juga di Piala Dunia berikutnya, lagi-lagi Arab Saudi dibantai sama Ukraina 4-0, yang membuat mereka gagal lolos dari fase grup. Setelah eranya Arab Saudi yang menjadi perwakilan negara-negara Arab yang konsisten lolos ke Piala Dunia, muncul kekuatan baru. Qatar, negara yang sebelumnya nggak pernah masuk perhitungan sebagai kekuatan utama di Asia, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan baru. Di final Piala Asia yang diselenggarakan di Uni Emirat Arab di tahun 2019, mereka secara mengejutkan mampu mengalahkan kekuatan utama Asia, Jepang, dengan skor yang tidak main-main, 3-1. Edisi selanjutnya ketika mereka jadi tuan rumah, lagi-lagi mereka juara dengan mengalahkan Jordania dengan skor yang sama. Kalau kalian ingat, final saat itu serat dengan kejadian kontroversi ketika wasit memberikan 3 penalti untuk kemenangan Qatar. Tapi itu kalian bebas lah ya menilai apakah Qatar diuntungkan wasit atau sebaliknya, Qatar memang berhak mendapatkan itu semua. Kita flashback untuk ngomongin Piala Dunia. Qatar yang sebelumnya juara Asia di tahun 2019 ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia di tahun 2022. Mereka kebagian di grup A yang isinya ada Belanda, Ekuador, dan Senegal. Gua ngelihatnya waktu itu Qatar ini ya bisalah untuk ngasih kejutan untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi apa yang terjadi? Mereka dibabat habis macam ayam sayur dimasukkan ke kuali dengan tidak mendapatkan sebiji poin pun. Bahkan Qatar dinobatkan sebagai tuan rumah terburuk jika dilihat dari performa mereka. Jadi pertanyaannya, kenapa negara Arab kalau bertanding di Piala Dunia mereka nampak nggak bisa perform? Beda kalau mainnya di regional Asia. Kalau gua ngeliatnya, ada 3 faktor ya. Pertama, pemain Arab tidak ada yang abroad. Mereka lebih memilih melanjutkan karir di negara mereka daripada memilih melanjutkan karir di luar negeri. Alasannya, kualitas Liga Arab, khususnya Arab Saudi, merupakan liga terbaik di Asia yang menjadi tempat pemain-pemain dari negeri Arab untuk berkarir. Bahkan dengan mereka bermain di liga lokal, mereka udah jadi bintang dan memiliki fans yang banyak. So, mereka berpikir untuk apa bermain di luar kalau kenyamanan sudah ada di rumah sendiri. Kemudian gaji yang mereka dapatkan di kompetisi lokal jauh lebih besar jika mereka abroad. Sebagai contoh, Salim Al-Dawsari, pemain andalan timnas Arab Saudi, gajinya di Al-Hilal per musim dia dibayar 7 juta euro atau setara 120 miliar per tahun. Kalau dihitung per bulan, dia dapat 135.577 euro atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per minggu. Mirip dengan apa yang didapatkan Federico Chiesa di Liverpool. Karena inilah menurut gua ketika pemain-pemain Arab jika bertarung dengan tim-tim Eropa ataupun dari benua Amerika, mereka terlihat kalah kualitas. Tampak sangat berbeda kalau dibandingkan dengan Jepang, yang pemainnya banyak yang memilih abroad dan sekarang itu
kita bisa nilai ya, Jepang itu udah menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia. Yang kedua, penerapan taktik yang nggak berimbang dibandingkan dengan tim-tim Eropa. Kalau kita lihat pada umumnya nih ya, gaya permainan negara-negara Arab itu lebih condong pada memaksimalkan fisik dan tidak terlalu mengandalkan kecepatan dan kreativitas. Bisa kita lihat ketika timnas kita menghajar Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Mereka kewalahan nih dengan kecepatan pemain kita. Nah, apalagi pas kemarin lawan Spanyol. Mereka tidak bisa mengimbangi kreativitas dan kecepatan taktik Spanyol. Timnas Arab Saudi kelihatan sangat kewalahan dengan lawan yang punya tipe permainan yang cepat dan kreatif dalam membuka pertahanan lawan. Yang ketiga, gua yakin nih faktor ini yang membuat kita emosi sekaligus membuat timnas kita terhenti di putaran keempat zona Asia. Suka nggak suka, setuju tidak setuju, negara-negara Arab tampak sekali dibantu oleh AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia. Lantas pertanyaannya, kenapa bisa begitu kan? Nah, semenjak tahun 2002 sampai tahun 2011, Ketua Federasi AFC dipegang oleh Muhammad bin Hamam yang berasal dari Qatar. Kemudian Ketua Federasi sempat diisi sementara oleh Zhang Jilong yang berasal dari Tiongkok, yang itu pun statusnya hanya sebagai PJ. Setelah itu, Ketua Federasi AFC kembali dipegang oleh orang Arab, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa yang berasal dari Bahrain. Karena ketua federasinya yang berasal dari negara Arab, banyak privilege yang didapatkan oleh tim-tim Arab. Kita ambil contoh semenjak tahun 2019 sampai 2027 nanti, tuan rumah Piala Asia diselenggarakan di negara-negara Arab. Makanya ketika mereka bertanding, ya mereka bertanding di rumah sendiri dengan dukungan yang banyak dari supporter dan itu mereka manfaatin banget. Belum lagi banyak sekali nih kejadian-kejadian di mana keputusan wasit banyak sekali yang menguntungkan mereka. Ambil contoh bagaimana timnas kita tampak seperti ada indikasi dicurangi pas saat ketemu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Pas di saat momen perpanjangan waktu yang dimana selama 90 menit kita udah unggul 2-1 atas Bahrain, namun ketika masuk perpanjangan waktu, kalau tidak salah selama 7 menit, anehnya pertandingan baru berakhir di saat waktu tambahan menyentuh di menit ke-11. Dan kita kebobolan di situ. Kemudian pertandingan langsung selesai. Apakah ini merupakan bagian dari permainan AFC atau alamiah dalam permainan sepak bola? Itu bisa kalian nilai sendiri ya. Terus kejadian yang buat gua jengkel lagi sampai saat ini ketika kita lolos kualifikasi putaran 4 Piala Dunia zona Asia yang seharusnya negara yang lolos bermain di tempat yang netral dan busuknya karena Arab Saudi dan Qatar yang kebetulan sama-sama lolos ke putaran keempat, tiba-tiba aturan berubah. Yang tadinya tempat pertandingan harus dimainkan di tempat netral, kemudian berubah secara mendadak dan AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Hasilnya udah bisa ketebak, kita babak belur, dan yang lolos langsung ke Piala Dunia siapa lagi kalau bukan Qatar dan Arab Saudi. Nah, sampai di sini gua ngasih kesimpulan. Pemain timnas dari negara Arab, mereka tidak punya mental bertarung yang kuat ketika bertarung melawan tim-tim di luar regional mereka. Ini terjadi karena pemain mereka tidak ada yang memilih abroad, yang kemudian menularkan semangat bertanding, sekaligus memberikan gambaran kepada pemain lain bagaimana menghadapi tim-tim dari Eropa. Mereka sudah terlalu nyaman dengan pendapatan yang mereka dapatkan di kompetisi lokal. Sehingga bertemu dengan lawan-lawan yang berasal dari Eropa, mereka loyo, hancur karena nggak bisa mengimbangi kualitas lawan mereka. Kemudian timnas Arab bisa gua katakan mereka itu mengandalkan orang dalam yang saat ini memang menguasai Federasi Asia. Dengan privilege yang didapatkan mereka bisa memaksimalkan kesempatan tersebut untuk bisa mengalahkan tim-tim yang menjadi batu sandungan mereka. So, ini pendapat gua ya. Jika memang kalian memang punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komen.
Sekian dari gua, semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.